hapuskanlah dosa kami, jauhkanlah kiranya segala cobaan yang kan menjatuhkan kami. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita mendengarkan pembacaan nats pembimbing yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan 8 yang demikian bunyinya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mazmur 34 ayat 2-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu, sehingga kami hari ini dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, yang telah menyakitkan hati sesama kami, dan juga Engkau ya Tuhan. Kami yang sering lupa memuliakan nama-Mu, kami yang sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami juga sulit mengasihi sesama kami, dan kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami.
Kami juga ya Tuhan sering menyimpang dari jalan-Mu. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang selalu membuka jalan bagi kami. Dan Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kami ketika kami mendengarkan pembacaan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi pegangan di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap berada pada jalan-jalan Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Terpuji Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar,
dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, Gereja Kristus Kebayoran Lama. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Majelis Jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristus Kebayoran Lama, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bulan keluarga, yaitu dengan tema keluarga yang tahan godaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara dengan godaan. Saya tidak tahu saudara apakah tema ini dibuat dengan satu pemikiran bahwa banyak keluarga-keluarga yang mengalami godaan-godaan. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tetapi justru juga setiap keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, godaan itu selalu dikaitkan dengan pribadi atau oknum. Misalnya saja saudara, kita sering mendengar bahwa saya digoda oleh iblis. Ada juga saudara dipakai istilah godaan karena materi atau uang. Bisa juga saudara, godaan dikaitkan dengan satu jabatan. Godaan jabatan untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi atau tindakan-tindakan kecurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau godaan dikaitkan dengan hal-hal tersebut, menurut saya saudara, banyak kita bisa mengalahkan
kalau kita ingin mengalahkannya. Atau boleh saya katakan bahwa jikalau pencobaan yang tadi dikatakan itu lebih ringan. Lebih ringan. Tetapi saudara, ada satu godaan yang sungguh berat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita tadi, dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, khususnya ayat yang pertama. Yakobus katakan bahwa cobaan atau godaan yang sangat berat adalah hawa nafsu kita. Mengapa saudara bahwa godaan hawa nafsu ini adalah sesuatu yang berat? Saudara, kalau godaan dari iblis, godaan dari materi, atau godaan dari jabatan, itu di luar kita. Kita bisa menolak itu. Tetapi saudara, hawa nafsu itu adalah dari dalam diri kita, dari dalam hati kita keluar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang berdosa, atau sesuatu yang kuranglah menyenangkan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bergantung dari bagaimana sikap kita di dalam menghadapi hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu saudara sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Nafsu itu adalah merupakan satu pemberian Tuhan juga. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian. Setelah Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua, setelah Tuhan itu menciptakan manusia, maka Tuhan katakan, berkembang biaklah kamu, kuasailah dunia atau alam semesta ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia tidak mempunyai nafsu atau hawa nafsu atau nafsu birahi saudara, bagaimana manusia itu bisa melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia? Jadi sebenarnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nafsu atau hawa nafsu itu adalah merupakan satu pemberian Tuhan, satu anugerah Tuhan untuk melengkapi manusia di dalam mengemban tugas dari Allah, yaitu berkembang biak. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hawa nafsu juga jikalau dia tidak bisa dikendalikan, maka hawa nafsu itu menjadi bumerang dalam kehidupan manusia. Saudara, sebagai contoh di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, yaitu Hawa. Hawa ketika bertemu dengan ular dalam dialognya, saudara, ular mengatakan, jikalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi Allah. Kamu bisa berbuat segala sesuatu. Nah, inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hawa nafsu di dalam godaan, dalam cobaan. Apakah Hawa lebih percaya kepada Allah, tunduk kepada Allah, atau lebih percaya kepada suara iblis? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hawa nafsu itu telah tercemar dengan dosa. Maka itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menegur jemaat 12 suku bangsa Israel yang tersebar di tempat-tempat yang lain itu. Mengapa Yakobus menekankan hal yang demikian itu? Yakobus sangat-sangat menekankan dengan berat sekali. Karena apa saudara? Ketika jemaat tidak lagi dapat mengendalikan hawa nafsunya, godaan hawa nafsu itu, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah pertengkaran. Yang terjadi adalah
perkelahian. Yang terjadi adalah bahkan dikatakan buah dari semuanya itu adalah Yakobus katakan kamu saling membunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus serius sekali menegur jemaat Tuhan ini. Mengapa serius sekali, saudara? Karena semuanya ini terjadi bukan di luar jemaat Tuhan, bukan di luar orang yang tidak percaya, tetapi justru terjadi itu di dalam orang-orang yang percaya, di dalam komunitas orang-orang Kristen, di dalam kumpulan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap menjalankan ibadah mereka. Mereka tetap berdoa. Tapi Yakobus katakan, mereka doanya salah. Mereka melakukan ritual agama. Tetapi sebenarnya hati mereka itu tidak melekat kepada Allah. Tidak taat kepada firman Allah. Dan Yakobus menekankan, jikalau hal itu terjadi, saudara-saudara, maka Yakobus katakan, kamu semua menjadi musuh-musuh Allah. Coba saudara bayangkan, di dalam jemaat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyembah Tuhan Yesus katanya, yang menyebut nama Tuhan, yang berdoa, beribadah, melakukan semua ritual agama. Tapi Yakobus katakan, engkau menjadi musuh Allah. Itulah sebabnya Yakobus menegur dengan keras sekali. Dia katakan di dalam ayat yang keempat bagian pertama, hei kamu orang-orang yang tidak setia. Yakobus memakai istilah orang-orang yang tidak setia. Dengan kata lain, saudara, Yakobus katakan orang-orang pengkhianat. Kalau mau dipakai istilah kasar, tegas, pengkhianat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak setia, pengkhianat ini justru dalam komunitas orang-orang Kristen, dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam komunitas orang-orang yang mengadakan ibadah, yang berdoa dan sebagainya. Tetapi perilaku mereka di luar batas-batas kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Yakobus tegur kepada jemaat 12 suku bangsa Israel yang tersebar. Karena sangat riskan sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah juga banyak terjadi berbagai macam pertikaian, perkelahian, iri hati, pertengkaran, dan sebagainya? Seringkali itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Khususnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam keluarga-keluarga Kristen. Mengapa sampai terjadi demikian, saudara? Karena apa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu adalah suatu dorongan hati yang kuat untuk berbuat sesuatu, untuk kepentingan dirinya sendiri. Hawa nafsu adalah keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat untuk dia mendapatkan sesuatu. Yakobus katakan itu di dalam ayat yang pertama, dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu, melampiaskan
memuaskan keinginan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertengkaran terjadi dalam kehidupan keluarga itu oleh karena ada orang yang merasa dia adalah yang terbaik, yang terutama, yang harus diperhatikan, yang harus dihormati, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal itu terjadi. Dan bukankah sulit sekali untuk orang bisa saling menghormati orang lain? Kenapa? Karena kita menuntut orang lain untuk menghargai kita. Karena kitalah yang paling baik, kitalah yang paling benar, kitalah yang paling harus mendengar apa yang kita ucapkan, kita katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau hal itu terjadi di luar keluarga Kristen, itu lumrah. Tapi justru banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Banyak terjadi perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen. Oleh karena apa? Oleh karena tidak adanya saling menghargai satu dengan yang lain. Yang satu menuntut untuk dihargai, tapi yang satu juga menuntut lebih dahulu untuk dihargai, dihormati, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, padahal firman Tuhan mengatakan apa? Hei suami-suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak kita mengabaikan akan firman Tuhan ini. Seringkali saudara, orang menuntut, terutama saya minta maaf saudara, banyak kali laki-laki itu merasa diri lebih hebat dari perempuan. Seringkali kita laki-laki mengucapkan satu ayat firman Tuhan yang dikatakan, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hanya sampai di sini saja. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi lupa pada bagian yang kedua lagi dikatakan, seperti kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya suami harus memposisikan dirinya seperti Tuhan. Tuhan Yesus yang sedia berkorban. Tuhan Yesus yang sedia merendahkan hati dan dirinya. Tuhan Yesus yang sedia mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa sekalipun juga. Tuhan memberikan perhatian kepada orang lain. Tuhan tidak menuntut perhatian dari orang lain, tapi Tuhan memberi. Saudara, itulah makna daripada ayat itu. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Artinya, sang suami memposisikan diri seperti Tuhan dengan seluruh karakternya, kepribadiannya, dan segala perbuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga kita tahan daripada godaan itu, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus memberikan pedoman itu di dalam ayat yang ke-7. Dia katakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Baik suami maupun istri, baik orang tua maupun juga anak-anak. Semua dalam kehidupan rumah tangga tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Karena Allah lah yang memegang otoritas dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah, kita hormati,
karena dialah Allah kita yang maha besar. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus meneruskan bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah. Yakobus katakan, mendekatlah kepada Allah. Tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Mendekat, tunduk kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dekat dengan Allah, mau tidak mau, kita tidak bisa bertahan di dalam kenajisan. Mau tidak mau, kita tidak bisa bertahan dengan egoisme diri kita. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti kita akan merendahkan hati dan diri kita. Ketika kita berhadapan dengan Allah dalam kesucian, keagungan, dan kebesaran Allah, kita melihat bahwa diri kita ini adalah orang yang paling berdosa. Dan ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang yang paling berdosa, yang paling tidak layak, maka disitulah kita mengharapkan belas kasihan Allah. Anugerah Allah diberikan kepada kita. Dan kalau Allah memberikan kita anugerahnya, maka rekan hidup kita juga adalah penerima anugerah Allah. Sama-sama, kita bersama, rekan kehidupan rumah tangga kita, sama-sama adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah Allah di dalam kehidupan keluarga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai suami, istri, dan keluarga Kristen, saudara? Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan di dalam pelayanannya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya lebih cenderung mengatakan keluarga bukan keluarga yang tahan godaan. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita tahan, kita bertahan saja. Sampai berapa lama kita mampu bertahan? Ada saatnya di mana kita lengah, ada saatnya kita lemah, dan saat itulah iblis masuk. Karena Rasul Paulus katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berusaha untuk menerkam siapa saja yang lengah. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya lebih cocok, saya katakan, keluarga yang menang terhadap godaan, atau keluarga yang mengalahkan godaan itu. Kenapa ini, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan, lawanlah iblis. Jadi ada satu perlawanan dari kita. Bukan hanya kita bertahan saja, memang kita harus bertahan dengan iman kita. Tetapi kalau kita terus bertahan, ada saat kita lemah, kita lengah, maka kita dimasukkan anak pada iblis. Tapi firman Tuhan juga katakan dalam Efesus pasal 6, dikatakan bahwa kita diberikan pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh itu adalah firman Allah yang mematikan segala anak panah musuh kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya katakan demikian, oleh karena Tuhan Yesus memberikan contoh. Kita lihat itu di dalam Injil Matius pasal keempat, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang belantara. So, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak hanya bertahan, dia tidak hanya bertahan saja, tapi lihat, Tuhan Yesus menyerang iblis itu. Selalu dikatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Itu apa artinya? Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melumpuhkan godaan, cobaan, semu daya iblis. Maka ketika Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan,
maka iblis tidak bisa berbicara apapun juga. Tidak bisa bicara apapun juga. Dari satu tempat ke tempat yang kedua, ke tempat yang ketiga, setelah ke tempat tiga, iblis kabur. Karena apa? Karena Yesus menggunakan firman Allah di dalam melawan iblis. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh bertahan saja. Karena kalau kita terus bertahan, maka ada satu saat kita lengah, kita lemah, maka anak panah iblis itu akan masuk menembus jantung hati kita. Maka kita harus melawan menggunakan firman Allah. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menggunakan firman Allah itu sebagai pedang roh? Mau ataupun tidak mau ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus menguasai firman Allah. Kita harus menguasai firman Allah. Memang saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita dengan suara kita dengar. Tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya secara tertulis, lengkap untuk kita bisa membacanya, kita bisa menelahnya, kita bisa memahaminya, kita bisa mempercayainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristen yang mau menang melawan segala godaan, maka dia harus mempersenjatai dirinya dengan pengetahuan firman Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, menguasai pengetahuan firman Allah itu bukan sekedar kita membaca, tetapi kita berusaha untuk mengerti, merenungkannya, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita berusaha untuk melakukan firman Allah itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam Alkitab ada dua inti bagi kita sekalian, saudara. Yaitu yang pertama, kita percaya kepada firman Tuhan. Trust, percaya kepada firman Allah. Percaya kepada apa yang Allah katakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kejatuhan manusia yang pertama itu hanya karena dia tidak percaya kepada kata-kata Allah, lebih percaya kepada kata-kata iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya percaya kita sepenuhnya kepada firman Allah. Kalau Allah berkata demikian, maka itu pasti akan terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini sebenarnya kita diajar oleh virus corona. Kita percaya ada virus, padahal kita tidak pernah melihat virus itu. Tapi kita percaya. Bukti daripada kita percaya apa? Karena kita menggunakan sebuah alat-alat, masker dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa itu ada virus yang membahayakan kehidupan kita. Kita percaya. Tapi banyak orang tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak percaya pada Yesus, kamu akan binasa. Banyak orang santai. Banyak orang tidak percaya itu. Maka itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada firman Allah. Yang kedua, saudara, ketaatan. Ketaatan kepada firman Allah. Melakukan firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kejatuhan manusia yang pertama adalah karena tidak taat. Karena Allah katakan, jangan kamu makan, tapi dia makan. Dan ada banyak saudara dalam sejarah Alkitab, ada banyak orang yang tidak taat kepada firman Allah. Banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan contoh ketaatannya. Bayangkan kalau Kristus tidak taat kepada rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dan manusia ini. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, engkau turunlah dari salib itu,
Seandainya Tuhan setia taat kepada kehendak Allah, maka dia akan turun. Apa bisa turun? Bisa. Yesus bisa turun. Yesus bisa mengalahkan semua itu. Tetapi Yesus katakan, ketaatan kepada Bapa, rencana Bapa, terlaksana semuanya itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Percaya kepada Allah, kepada firman-Nya. Dan yang kedua, ketaatan, kesetiaan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jika kita melakukan dua hal ini, saudara, maka kita bisa menang, melawan, mengatasi segala macam godaan, segala macam cobaan-cobaan si iblis. Menang kita di dalam mengatasi hawa nafsu kita. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah lebih daripada hawa nafsu kita. Amin. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, suara hamba-Mu bisa berhenti, tetapi suara Roh Kudus akan berbicara terus di dalam hati kami. Oleh sebab itulah ya Bapa, biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami ketika suara hamba-Mu ini sudah berhenti. Supaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan juga bisa berada dan berdiam di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Tuhan juga firman Tuhan memberikan semangat, gairah, dan keinginan untuk menjadi orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang menang atas segala cobaan, atas segala godaan-godaan dari si iblis atau apapun juga ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami juga mempunyai hati yang taat kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bukan saja mendengar, tetapi yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam kasih karunia Tuhan saja. Terpuji Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Berulang kali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Allah, karena Engkaulah Allah kami yang penuh kasih karunia.
Sesungguhnya Engkaulah yang memberi kami kesempatan masih hidup saat ini dan menikmati berkat ibadah serta berkat persekutuan keluarga dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Kami pun bersyukur untuk berkat pelaksanaan urun rembuk yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya dalam anugerah-Mu, Engkau memberkati penyusunan program kerja untuk 2022 dari majelis dan bagian-bagian yang akan ditetapkan dalam rapat kerja 30 Oktober 2021. Berkat-Mu cukup ya Allah yang kami nikmati dalam sepekan ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur pula ya Allah untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya yang masih positif COVID-19, yang menjalani isoman di rumah masing-masing, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Sampai saat hari Minggu ini, firman-Mu terus diberitakan di setiap tempat dan kesempatan. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, berkati dan tumbuhkanlah setiap benih firman-Mu. Biarlah setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, dan mereka mendapat kelegaan lahir dan batin. Allah kami yang penuh belas kasihan, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami masing-masing. Karena Engkaulah sumber berkat dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami mohon berkat bagi umat-Mu yang melakukan berbagai usaha produktif, juga yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kiranya dalam anugerah-Mu Engkau membukakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Allah, betapa rindunya negara kami Indonesia memutus mata rantai penularan COVID-19. Karuniakanlah kemampuan dan pimpinan-Mu kepada pemerintah kami, kepada TNI dan Polri, kepada masyarakat, dan kepada semua pihak terkait dalam upaya meredam penularan COVID-19, antara lain melalui pemberian vaksin, penerapan PPKM, dan kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan. Kami mohon berkat dan urapan-Mu ya Allah bagi para hamba-hamba-Mu, para aktivis dalam menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Bangkitkan umat-Mu untuk tetap semangat dan terus setia beribadah dan bersekutu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 11 ayat 4. Demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan, perpuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BCA di nomor 526084444 atas nama Gereja Kristus.
atau rekening BNI nomor 28055052881 atas nama Gereja Kristus. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh, dan melindungimu tetap teduh. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Pendeta Emeritus Alexander Maleaki STH, Pendeta Emeritus dari Sinode Gereja Kristus, Penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Jonathan dan Saudari Risa, kesaksian pujian keluarga Bapak Iwayan Polos Yonatan dan Bapak Waluyo, pembaca Alkitab anak Natania Graciela Artabudi, Bapak Suhermanto dan Ibu Budi Priyatni, multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, periode 6 September sampai dengan 12 September 2021. Natua Redikson Munte, Bapak Stefanus Irianto Andries, Saudara Boyo Lifu Andraha, Ibu Listia Dumadi, Saudara Alfian Triatmiko, Saudari Jessica Pamela. Pesan ulang tahun, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Demikian warta jemaat hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, marilah kita menyambut dengan nyanyian 251 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.